Fadlizon dituding sumbang teroris, singgung Jokowi ketemu Farid Ogbah di istana. Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan dengan isu terorisme. Seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Jadi dana yang terkumpul itu adalah dana dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau saudara Fahri Hamzah. Nah sekarang perlahan-lahan mulai terkuak. Ternyata Fadlizon pernah menyalurkan bantuan atas nama kemanusiaan ke Suriah. Namun sayang sekali bantuan itu yang disalurkan atas nama kemanusiaan, ternyata bantuan itu menyasar ke kelompok radikal Suriah. Menurut informasi, Hilal Ahmar dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB pada Maret 2015. Sementara Fadlizon menyumbang Hilal Ahmar pada Mei 2015. Sebagai wakil ketua DPR, gak mungkin Fadli gak tahu informasi itu. Jadi, Fadli memang sengaja mendanai gerakan teroris. Bagi Eko, segenap fakta itu menunjukkan adanya keterkaitan Fadli dengan Hasi, Dimas, dan mungkin Dr. Sunardi yang semua diduga berada dalam satu jaringan terorisme. Belakangan lagi rame beredar dokumentasi foto yang memperlihatkan bahwa wakil ketua DPR saat itu sedang memberikan sumbangan secara simbolik kepada teroris. Orang ini bukan main-main, dia bukan tersangka lagi. Dia sudah ditetapkan sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional. Jelas-jelas dia adalah orang berbahaya bagi negeri ini. Ketika berita itu ramai beredar, si mantan wakil ketua DPR itu mulai ketar-ketir dan jungkir balik mengeluarkan jurus berkelitnya. Seolah-olah berusaha mencari kambing yang setara dalam warna hitam. Dan saya sangat yakin seorang politisi kelas kakap, sekelas Fadlizon yang pernah menjadi wakil ketua DPR RI, tidak mengetahui bahwa Hasi itu telah ditetapkan oleh PBB pada bulan Maret 2015 sebagai organisasi teror. Anggota DPR RI Fadlizon dituduh sumbang uang untuk jaringan organisasi teroris. Tuduhan ini lantaran sebuah foto yang dipublikasikan tahun 2015. Dalam foto itu, Fadlizon terlihat secara simbolis sumbang pembangunan rumah sakit Indonesia melalui lembaga Hasi yang disebut terafiliasi dengan jaringan teroris. Atas tuduhan berkontribusi sumbangan jaringan teroris, Fadlizon buka suara dan menyebutnya sebagai fitnah belaka. Lantaran kegiatan itu tidak seperti yang dituduhkan. Di balik mengungkit pertemuan Presiden Jokowi dengan Farid Ogbah di Istana Negara pada 29 Juni 2020 lalu. Kemudian pada 16 November 2021, Farid Ogbah justru ditangkap Densus 88 dan dinyatakan sebagai terduga teroris. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan? Kata Fadlizon. Menurut Fadli, fitnah terhadap dirinya yang disebut sumbang jaringan teroris sangat keji dan kotor. Dijelaskan dia kronologi terkait dengan pertemuan dan penyerangan sumbangan yang dituduh sebagai sumbangan terhadap jaringan teroris, bahwa pada Mei 2015 Fadli menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS dan yang dipimpin oleh Ustadz Batiar Nasir. Bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga mereka menerima delegasi kemanusiaan FIPS. Mereka menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Kemudian FIPS juga menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan dan pakaian bagi pengungsi korban perang, di mana penyerahan ini diabadikan oleh wartawan yang hadir. Fadli menegaskan dirinya selalu terbuka bagi wartawan DPR RI untuk meliput dia dan di akhir pertemuan mereka juga meminta foto penyerahan atas nama rakyat Indonesia itu. Sebagai catatan, kata Fadli, semua dana $20.000 itu dari masyarakat Indonesia, bukanlah sumbangan pribadi darinya. Bahkan tak ada sumbangan dari dirinya sama sekali. Delegasi FIPS yang dikenal Fadli saat itu adalah Ustadz Batiar Nasir, Mustafa Nahra, dan juga pengacara Ahmad Mihdan. 4 orang lainnya dia tak mengenal itu. Di mana penjelasan dari Fadli ini dibuat untuk menepis fitnah beberapa orang yang secara pengecut menyebarkan berita bohong maupun fitnah keji ini. Bahkan, Kementerian Luar Negeri menyambut baik kegiatan FIPS dan juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama.
terutama terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan. Sebelum bertamu ke DPR pada tanggal 21 Mei 2015, FIPS juga telah bertamu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon pun menyinggung kejadian Farid Ogbah yang diterima Presiden Jokowi di Istana Negara saat Wakil Ketua Umum Gerindra itu dituding warganet terkait dengan terduga teroris. Sebelumnya Fadlizon dituding terkait teroris menyusul foto pria kelahiran Jakarta itu menyerahkan bantuan kepada seseorang yang belakangan ditangkap oleh Densus 88. Selain itu, Fadli juga dituding terlibat teroris karena dirinya secara simbolis terpotret memberikan bantuan ke Hilal Ahmar Society Indonesia, organisasi dari orang yang ditangkap Densus 88. Fadli juga menyebut tudingan yang mengaitkan dirinya dengan terduga teroris ialah sebuah fitnah yang begitu kotor. Fadli kemudian menjelaskan tentang dirinya berfoto bersama terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 pada 28 Mei 2015. Ketika foto diambil, dia mengaku dalam rangka menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Fadli juga mengaku ketika itu menerima delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Kelompok itu, kata Fadli, menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Di mana soal tudingan yang penyerahan uang ke Hasi, Fadli menyebut dana yang disampaikan itu sebenarnya adalah bantuan untuk FIPS. Fadli menyebut uang yang disetor sebesar $20.000, namun dana tersebut bukan berasal dari kantong pribadinya atau kolega sesama pimpinan DPR periode 2014-2019. Fadli dan Fahri mengaku kenal dengan 3 anggota delegasi FIPS yaitu Ustadz Bahtiar Nasir, Mustafa Nahra, serta pengacara Ahmad Mihdan. Dengan begitu dirinya bersedia difoto secara simbolis menyerahkan dana untuk FIPS yang disebut untuk menyumbang rumah sakit di Gaza, Palestina. Selain itu, kata dia, FIPS sebelumnya juga sudah diterima Kemenlu sebelum foto penyerahan bantuan secara simbolis dibuat. Kementerian Luar Negeri juga disebut Fadli menyambut baik kegiatan FIPS dan mengakui bahwa pemerintah Indonesia memiliki pemikiran serta visi yang sama dengan FIPS terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah. Fadlizon tempuh jalur hukum. Eko Kuntadi bilang, kita punya undang-undang pendanaan terorisme ya, bukan undang-undang ketemu teroris. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon akan menempuh upaya hukum pasca dirinya dikait-kaitkan dengan terduga teroris anggota Angga Dimas Persada. Fadlizon mengaku sangat dirugikan dengan cuitan Eko Kuntadi di media sosial Twitternya. Upaya hukum itu saat ini sedang dikaji oleh Fadlizon dan juga tim hukum. Fadli menegaskan dirinya mengikuti sejumlah pemberitaan yang muncul setelah Eko Kuntadi memposting foto dan narasi di akun Twitter Eko Kuntadi. Menurut politisi Partai Gerindra itu, klarifikasi yang dibuat untuk menepis fitnah sejumlah orang yang secara inisiatif berusaha memutarbalikkan dukungannya terhadap aksi kemanusiaan yang seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Dalam postingan yang dilihat Vin pada Kamis, Eko Kuntadi pun kembali mencuit, ada ngeles sebelum ditangkap Densus 88, Farid Ogbah juga bertemu Jokowi di istana. Apa salahnya Fadli bertemu di Mas Angga yang sudah ditangkap Densus 88 juga? Begini, kita punya undang-undang soal pendanaan terorisme. Hukuman maksimal 15 tahun, bukan undang-undang ketemu teroris. Jelas kan? Nah, untuk kasus kejahatan teroris, penangkapan kepada anggota parlemen nggak perlu harus izin presiden dulu. Sebab terorisme masuk kategori extraordinary crime. Jadi ya, Densus 88 nggak perlu izin presiden dulu, kata Eko Kuntadi. Seperti diberitakan, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon protes dirinya dikait-kaitkan dengan Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Fadli menegaskan hal itu sebagai bentuk fitnah keji terhadap dirinya. Fadlizon pun membantah terlibat terorisme. Bantahan ia kirim ke media massa. Dan soal ia menyerahkan sumbangan Hilal Ahmar Society Indonesia pimpinan Dr. Sunardi tersangka teroris ditembak mati Densus 88 di Sukoharjo. Bantahan Fadli tidak tiba-tiba akibat postingan pegiat media sosial Eko Kuntadi di akun Twitter.